Teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat semua. Pada video ini, saya akan membacakan buku yang berjudul Reasons to Stay Alive oleh Matt Haig, bagian 1, part kedua. Selamat mendengarkan. Placebo negatif. Obat tidak mempan untuk saya. Saya rasa itu sebagian karena salah saya. Dalam Bad Science, Ben Goldart menunjukkan bahwa Anda merespons placebo. Tubuh Anda bisa mengecoh pikiran Anda. Anda tidak bisa dipercaya. Itu karena dan tentu saja berlaku dua arah. Pada periode terparah, saat depresi juga saya alami bersama serangan panik 24 jam setiap hari, saya takut pada segala hal. Secara harafiah, saya takut pada bayangan sendiri. Jika saya menatap sebuah objek cukup lama, sepatu, bantal kursi, awan, saya akan melihat sesuatu yang jahat di dalamnya. Semacam kekuatan negatif yang pada abad lampau penuh tahayul mungkin akan saya artikan sebagai iblis. Tapi yang paling saya takuti adalah obat-obatan atau apapun, alkohol, kurang tidur, berita mendadak, bahkan pijatan yang akan mengubah keadaan pikiran saya. Belakangan, saya gelisah. Saya tidak terlalu parah. Saya terlalu sering menikmati alkohol. Alkohol saya anggap sebagai bantalan empuk dan hangat untuk diri saya. Bantalan yang begitu nyaman sampai-sampai kita lupa bahwa mabuk akan berakhir dengan sakit kepala berdentum. Setelah rapat-rapat penting, biasanya saya mengunjungi bar sendirian, minum sepanjang sore, dan nyaris ketinggalan kereta pulang. Tapi pada tahun 1999, saya masih jauh sekali dari disfungsi yang terhitung normal tersebut. Ironisnya, ketika saya sangat membutuhkan pikiran saya untuk pulih, saya tidak mau secara aktif ikut campur dengan pikiran saya. Bukan karena saya tidak ingin pulih lagi, tapi karena saya tidak benar-benar percaya bahwa saya bisa pulih. Rasanya itu sungguh mustahil dan saya hanya akan bertambah parah. Saya sangat takut keadaan saya akan bertambah parah. Jadi, sebagian masalahnya terletak pada efek placebo terbalik yang saya alami. Saya akan minum diazepam, lalu panik. Rasa panik itu meningkat begitu saya merasa obat itu mulai bekerja, meskipun efek obat itu baik. Berbulan-bulan kemudian, hal yang sama terus terjadi setiap kali saya minum Worts St. John. Pada taraf tertentu, saat minum ibuprofen pun reaksinya saya sama. Jadi, jelas saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan diazepam. Dan diazepam sendiri pun bukan obat yang paling kuat di luar sana. Namun, perasaan dan level tidak nyambung yang saya rasakan saat minum diazepam ternyata juga dirasakan oleh orang-orang lain. Jadi, obat itu sendiri bagi saya juga bagian dari masalah. Merasakan hujan tanpa payung. Mengonsumsi obat adalah konsep yang benar-benar menarik. Bukan hanya bagi penderita depresi atau bos perusahaan farmasi, tapi juga bagi masyarakat luas. Hal itu menggarisbawahi gagasan yang sudah dijejalkan ke kepala kita oleh ratusan iklan TV yang kita lihat bahwa segala hal dapat diperbaiki dengan mengonsumsi tertentu. Hal itu mendorong pendekatan sudah, diamlah, dan minum obatnya. Menciptakan batas-batas pemisah antara kita dan mereka. Tempat semua orang bisa rileks dan merasakan keadaan bebas dari alasan. Meminjam istilah favorit Michael Foucault, sebagai keadaan aman di tengah masyarakat yang menuntut kita bersikap normal meskipun pada saat bersamaan juga membuat kita gila. Namun, obat antidepresan dan anti cemas tetap membuat saya ketakutan. Yang lebih parah, nama-nama obat itu juga terdengar seram, yaitu fluoxetine, venlafaxine, propanolol, zopiclone,
seperti penjahat-penjahat dalam fiksi-fiksi ilmiah. Satu-satunya obat yang saya minum dan sepertinya membuat saya sedikit lebih baik adalah obat tidur. Saya hanya punya 1 pak karena kami membelinya di Spanyol, tempat para apoteker mengenakan jas-jas putih yang meyakinkan dan berbicara seperti dokter. Kalau tidak salah, merek obat itu Dormidina. Obat itu tidak membantu saya tidur, tapi membantu saya agar bisa bangun tanpa merasa sepenuhnya ketakutan. Atau tepatnya membantu saya membuat jarak dengan rasa takut. Tapi saya juga tahu bahwa saya akan dengan sangat mudah kecanduan pada obat itu, dan rasa takut tidak minum obat dapat dengan cepat menguasai rasa takut minum obat. Pil-pil tidur tersebut membantu saya berfungsi cukup baik untuk bisa pulang. Saya masih ingat hari terakhir kami di Spanyol. Waktu itu saya duduk di meja, tidak berkata apa-apa. Sementara Andrea menjelaskan kepada orang-orang yang menggaji kami dan secara teknis tinggal bersama kami. Itu villa mereka, tapi mereka jarang di tempat, yaitu Andy dan Dawn, bahwa kami akan pulang. Andy dan Dawn baik, saya menyukai mereka. Mereka beberapa tahun lebih tua dari Andrea dan saya, tapi mereka gampang akrab dengan orang lain. Mereka menyelenggarakan pesta terbesar di Ibiza, Manu Mission. Beberapa tahun sebelumnya, acara itu sekedar acara malam biasa di pusat komunitas tertentu Manchester. Tapi belakangan bertransformasi menjadi semacam Studio 54 di daerah Mediterania. Tahun 1999, pesta tersebut sudah menjadi pusat budaya klub. Magnet untuk orang-orang terkenal seperti Kate Moss, Jet Jagger, dan lain-lain, dan ribuan pencinta klub malam Eropa. Tempat itu tadinya seperti surga, tapi sekarang musik keras dan kerumunan tamu pesta terasa menakutkan bagi saya. Tapi Andy dan Dawn tidak mau Andrea pergi. Kenapa kau tidak tetap tinggal di sini? Matt akan baik-baik saja, dia terlihat sehat. Dia tidak terlihat sehat, dia tidak baik-baik saja, dia sakit, jawab Andrea. Setidaknya menurut standar Ibiza, saya bukan pemakai obat. Saya tukang minum. Mahasiswa abadi pemuja Bukowski yang menghabiskan waktu di pulau itu dengan duduk-duduk di tengah matahari, menjual tiket di box tiket luar ruangan sambil membaca novel-novel bandara. Saat bekerja menjual tiket, saya berkenalan dengan pesulap bernama Carl yang memberi saya novel-novel John Grisham untuk ditukar dengan buku Margaret Atwood dan Nietzsche, dan minum alkohol. Meskipun begitu, saya sungguh-sungguh berharap saya tidak pernah meminum apapun yang lebih kuat daripada kopi. Jelas saya berharap saya tidak minum berbotol-botol Vinasol serta bergelas-gelas vodka lemon sepanjang bulan terakhir itu. Seandainya saja saya lebih sering sarapan atau tidur cukup. Dia tidak terlihat sakit. Wajah Dawn masih tampak mengkilat karena riasan pesta malam tersebut. Riasan glitter itu membuat saya terganggu. Maaf, kata saya lemah, berharap saya punya penyakit yang lebih kentara. Rasa bersalah menghantam saya bagai godam. Saya minum obat tidur lagi, lalu minum 1 dosis diazepam untuk sore itu. Setelahnya, kami ke bandara. Pesta sudah usai. Saat minum diazepam dan obat tidur, saya tidak pernah merasakan makin dekat dengan keadaan sembuh. Saya tetap merasa pedih. Saya rasa yang pil-pil itu lakukan hanyalah memberi jarak dengan rasa sakit itu. Obat-obat tidur itu hanya memaksa otak saya sedikit melambat, tapi saya tahu tidak ada yang benar-benar berubah. Sama seperti ketika bertahun-tahun kemudian, saya kembali minum alkohol, saya sering mengatasi serangan rasa cemas level rendah dengan mabuk. Meskipun,
Atau rasa cemas itu pasti sudah menunggu saya begitu mabuknya reda. Masih ditambah pening yang menggila pasca mabuk. Saya agak ragu menyatakan diri sebagai orang yang anti obat, karena saya tahu ada sebagian orang yang cocok dengan obat tertentu. Pada kasus-kasus tertentu, obat-obatan cukup untuk meniadakan rasa sakit dengan menimbulkan rasa kebas, sehingga upaya nyata lain menuju kesembuhan bisa benar-benar terjadi. Bagi sebagian orang lain, obat juga bisa menjadi salah satu solusi jangka panjang. Banyaknya orang yang tidak bisa hidup tanpa obat. Dalam kasus saya, setelah mengalami serangan panik diazepam yang membuat pikiran kacau, saya takut sekali minum obat sehingga saya tidak pernah minum obat apapun untuk mengatasi depresi, kecuali untuk serangan panik dan gelisah. Bagi saya pribadi, saya senang bisa memulihkan diri secara garis besar tanpa bantuan obat. Saya merasa karena saya telah menjalani kesakitan tanpa obat pereda sakit. Itu berarti saya sudah sangat mengenal kesakitan saya dan selalu siaga terhadap gelombang-gelombang pikiran yang kadang naik dan kadang turun. Tapi kadang-kadang saya membatin. Apakah kepedihan batin yang saya rasakan bisa sedikit lebih reda seandainya dulu saya punya keberanian melawan serangan panik yang membuat saya takut pada obat? Kesakitan batin dan kepedihan yang saya alami berlangsung terus-menerus, mendera tanpa henti, sehingga memikirkannya saja bisa membuat napas dan detak jantung saya tidak teratur. Saya merasa seperti terjebak dalam mobil tertutup saat ketakutan mengalir memasuki diri saya bagai aspal cair. Rasanya saya harus naik ke jok sampai kepala saya menyentuh langit-langit mobil, sementara tubuh saya bergerak panik berusaha memanjat. Bulu kuduk saya merinding sementara pikiran saya menderu lebih cepat dari gelombang hitam gelap tersebut. Pasti menyenangkan seandainya saya tidak pernah mengenal rasa takut semacam ini. Seandainya obat bisa membantu, seharusnya saya minum obat itu. Seandainya ada sesuatu yang bisa meringankan penderitaan mental saya, dan memang itu istilah yang tepat, mungkin akan jauh lebih mudah bagi saya untuk pulih. Tapi dengan tidak minum obat, saya menjadi sangat mengenal diri sendiri. Saya terbantu dengan mengetahui apa sebenarnya yang membuat saya merasa lebih baik. Olahraga, sinar matahari, tidur, percakapan intens, dan lain-lain. Dan kesiagaan itu, kesiagaan yang bagi saya dan beberapa orang lain bisa lenyap dengan bantuan obat, pelan-pelan membantu saya membangunkan diri saya lagi dari awal. Seandainya saya kebas atau merasa terasing, sebagaimana efek yang ditimbulkan oleh obat, mungkin semuanya akan jauh lebih sulit. Berikut isi pendapat Profesor Jonathan Rosenberg, psikolog evolusioner dan pengarang The Depth, dalam tulisan tahun 2014 yang anehnya cukup menghibur. Bagaimana cara kita mengatasi depresi dengan lebih baik? Jangan berharap ada pil ajaib. Satu hikmah yang dapat didapat dari penanganan penyakit kronis adalah fakta bahwa memang sulit mengatasi respons-respons yang sudah terprogram dalam tubuh dan pikiran kita. Jadi, kita harus mengikuti pergerakan mood, memperhatikan baik-baik sumber yang menyebabkan mood memburuk. Misalnya, rutinitas dengan terlalu banyak pekerjaan dan waktu tidur yang kurang. Kita perlu memperluas wawasan mood. Serta menyadari alat apa saja yang bisa kita gunakan untuk membatasi mood buruk agar tidak berkembang menjadi situasi pikiran yang lebih parah dan lebih lama. Alat-alat itu termasuk mengubah cara pandang kita, mengubah situasi-situasi di keliling kita, hubungan-hubungan kita, serta kondisi-kondisi tubuh kita lewat olahraga, meditasi, atau diet. Hidup. 7 bulan sebelum saya pertama kali menelan pil diazepam, saya berada di kantor perekrutan tenaga kerja di pusat London. Jadi, apa yang ingin Anda lakukan dengan hidup Anda? Tanya sang agen perekrutan. Perempuan itu memiliki wajah yang panjang dan serius, seperti pahatan batu di Pulau Paskah. Saya tidak tahu. Apa Anda kira-kira cocok menjadi staf penjualan? Mungkin. Saya berbohong.
efek mabuk saya belum sepenuhnya hilang. Kami tinggal di samping pub, 3 botol bir dan 1-2 botol Black Russian sudah menjadi rutinitas malam saya. Saya sama sekali tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dalam hidup. Tapi, saya sangat yakin itu tidak ada hubungannya dengan menjadi staf penjualan. Sejujurnya, CV Anda agak tidak jelas. Tapi sekarang masih April, belum musim wisuda. Jadi saya rasa kami bisa menemukan sesuatu untuk Anda. Perempuan itu benar. Setelah serangkaian wawancara yang penuh bencana, saya mendapatkan pekerjaan sebagai penjual spot iklan untuk jurnalis koran niaga Press Gazette di Croydon. Saya ditempatkan di bawah pengawasan seorang Australia bernama Iain yang menjelaskan kepada saya prinsip-prinsip fundamental penjualan. Sudah pernah dengar tentang PKHA? Tanyanya. Nama kantor? Apa? Bukan. PKHA yaitu perhatian, ketertarikan, hasrat, dan aksi. 4 tahap dalam upaya penjualan. Dapatkan perhatian mereka, lalu ketertarikan mereka, lalu hasrat mereka untuk melakukan sesuatu sebelum mereka bersedia melakukan aksi. Baik. Lalu Iain tiba-tiba memberitahu saya. Ototku besar sekali. Apa? Nah kan, aku berhasil mendapatkan perhatianmu. Jadi aku harus bicara tentang ototku. Tidak, itu cuma contoh. Paham, kata saya, menatap langit Croydon yang kelabu di luar jendela. Saya tidak cocok dengan Iain. Dia memang meminta saya untuk bergabung dengan kelompok cowok saat makan siang, minum bir, dan main biliar. Tapi isinya hanya lelucon-lelucon kotor, obrolan tentang sepak bola, atau bualan tentang pacar-pacar mereka. Saya benci itu. Sejak umur 13 tahun, baru kali ini saya merasa benar-benar tidak bisa berbaur. Rencana kami, saya dan Andrea, adalah memikirkan kehidupan kami matang-matang supaya kami tidak perlu kembali ke Ibiza saat musim panas itu. Tapi suatu hari saat istirahat makan siang, saya merasakan tekanan berat dalam dada. Seakan ada awan gelap yang baru saja melintas di atas jiwa saya. Saya benar-benar tidak tahan lagi kalau harus menghabiskan 1 jam menelepon orang-orang yang tidak ingin ditelepon. Jadi, saya meninggalkan pekerjaan itu. Saya berhenti begitu saja. Saya orang yang gagal, orang yang menyerah. Sama sekali tidak ada yang ingin saya capai. Saya semakin bergulir turun, semakin lemah dalam cengkeraman penyakit yang sudah menunggu. Tapi saya tidak menyadari itu. Atau tidak peduli. Saya hanya ingin melarikan diri. Tak terhingga. Tubuh manusia lebih besar daripada kelihatannya. Kemajuan-kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menunjukkan bahwa sesungguhnya tubuh fisik merupakan semesta tersendiri. Menurut estimasi kasar, masing-masing dari kita terdiri atas 100 triliun sel. Dalam setiap sel tersebut terdapat atom-atom yang jumlahnya kurang lebih juga sama. Artinya, ada berbagai komponen yang sangat banyak. Otak kita saja punya kurang lebih 100 miliar sel. Namun, seringnya kita tidak merasakan ketakterhinggaan alami dalam tubuh fisik kita. Kita menyederhanakan semua itu dengan memikirkan diri kita dalam potongan-potongan yang lebih besar. Tangan, betis, kaki, badan, kepala, daging, tulang. Hal yang serupa terjadi dengan benak kita. Agar dapat bertahan dalam kehidupan, benak menyederhanakan diri sendiri. Benak berkonsentrasi pada satu hal dalam satu waktu. Tapi depresi itu ibarat fisika, kuantum, pikiran, dan emosi. Depresi menunjukkan apa yang biasanya tersembunyi. Depresi membongkar diri Anda.
serta segala hal yang pernah Anda ketahui. Ternyata kita bukan hanya terbuat dari semesta atau serbuk bintang, meminjam istilah Carl Sagan, tapi kita juga seluas dan serumit semesta. Para ahli psikolog evolusioner mungkin benar. Sebagai manusia, kita mungkin sudah berevolusi terlalu jauh. Karena kita cukup cerdas untuk menjadi spesies pertama yang sepenuhnya menyadari kosmos ini. Kita jadi memiliki kapasitas untuk menyelami kegelapan yang seluas semesta. Harapan yang tidak terwujud. Ibu dan ayah saya menjemput di bandara. Mereka berdiri menunggu, terlihat lelah, bahagia, sekaligus cemas. Kami berpelukan, kami pulang bersama. Saya sudah lebih baik. Saya sudah lebih baik. Saya meninggalkan setan-setan saya di Mediterania, dan sekarang saya baik-baik saja. Saya masih minum obat tidur dan diazepam. Tapi saya tidak membutuhkan obat-obat itu. Saya hanya butuh rumah. Saya hanya butuh mom dan dad. Ya, saya baik-baik saja. Saya masih sedikit gugup, tapi saya sudah lebih baik. Saya sudah lebih baik. Kami cemas sekali, kata Mam, disambung 87 variasi kalimat lain dengan tema yang sama. Mam menoleh ke belakang mobil. Ia menatap saya dan tersenyum dengan sedikit muram. Matanya berkaca-kaca. Saya merasakannya, beban Mam, beban menjadi anak lelaki yang korsleting, beban dicintai, beban menjadi kekecewaan keluarga. Beban menjadi harapan yang tidak terpenuhi seperti seharusnya. Tapi, saya sudah lebih baik, sedikit kacau, tapi itu bisa dipahami. Intinya, saya sudah lebih baik. Saya tetap bisa menjadi tumpuan harapan. Saya mungkin akan terus hidup sampai usia 97 tahun. Saya masih bisa menjadi pengacara, dokter bedah, pendaki gunung, atau sutradara pementasan teater. Itu masa-masa awal. Masa-masa awal, masa-masa awal. Di luar sudah malam. New York 24. Saya tumbuh besar di kota New York dan sedang pulang ke sana. New York adalah kota pusat pasar dengan jumlah penduduk 40.000 jiwa. Sejak dulu saya selalu ingin pergi jauh dari New York. Dan sekarang malah kembali ke sana. Tapi tidak apa-apa. Saya teringat masa kecil saya. Saya teringat hari-hari bahagia dan hari-hari sedih di sekolah, serta perjuangan tanpa henti untuk mendapatkan harga diri. 24. Umur saya 24. Papan penanda jalan seakan menjadi pernyataan takdir. New York 24. Kami sudah tahu ini akan terjadi. Yang tidak tertulis hanya nama saya. Saya ingat kami makan di meja dapur dan saya tidak bicara banyak. Saya hanya bicara sesekali untuk membuktikan bahwa saya tidak gila ataupun depresi. Saya baik-baik saja, saya tidak gila ataupun depresi. Saya rasa itu karena pai ikan. Sepertinya orang tua saya memang menyiapkan secara khusus. Makanan yang menenangkan, saya jadi merasa tenang. Saya duduk di meja dan memakan pai ikan. Saat itu pukul 10:30. Saya pergi ke toilet di lantai bawah dan menarik tali lampu. Kamar mandi lantai bawah temaram dengan nuansa merah muda. Saya buang air kecil, menekan tuas toilet, lalu memperhatikan bahwa pikiran saya mulai berubah. Ada semacam awan yang bergelayut, ada cahaya psikologis yang bergelak. Saya sudah lebih baik. Saya sudah lebih baik. Tapi itu hanya disebabkan oleh setitik keraguan. Setetes tinta yang jatuh ke segelas air jernih dan membuat semuanya gelap. Pada momen saya menyadari bahwa saya sebelum sepenuhnya baik-baik saja, saya juga menjadi sadar saya masih sakit. Topan. Keraguan itu seperti burung layang-layang. Mereka saling membututi satu sama lain dan terbang bergerombol. Saya menatap diri saya sendiri di cermin.
Saya menatap wajah saya, sampai situ bukan wajah saya lagi. Saya kembali ke meja lalu duduk. Saya tidak mengungkapkan perasaan saya kepada siapapun. Mengungkapkan perasaan saya hanya akan membuat perasaan itu bertambah pekat. Berlagak normal berarti merasa lebih normal. Saya berlagak normal. "Oh, coba lihat sudah jam berapa?" kata Mam dengan dramatis. "Aku harus bangun pagi-pagi besok." Mam adalah seorang wali kelas di sekolah balita. "Tidurlah," kata saya. "Ya, tidur saja duluan, Mary," kata Andrea. "Biar kami urus sendiri ranjang dan semuanya." "Ada ranjang dan kasur di lantai kamar, tapi tentu saja kalian bisa memakai ranjang kami kalau mau untuk malam ini," kata Dad. "Tidak apa-apa," kata saya. "Kami bakal baik-baik saja." Dad meremas bahu saya sebelum ia pergi tidur. "Senang sekali kau ada di sini." "Ya, aku senang berada di sini." Saya tidak mau menangis karena A. Saya tidak mau ayah melihat saya menangis. Dan B. Kalau saya menangis, saya akan merasa lebih buruk. Jadi, saya tidak menangis. Saya pergi tidur. Esok harinya saya bangun dan keadaan itu melingkupi saya. Depresi dan kecemasan, keduanya hadir bersamaan. Orang-orang menggambarkan depresi sebagai beban, dan bisa jadi memang begitu. Depresi dapat terasa sebagai beban fisik yang nyata, sekaligus beban emosional yang metaforis. Tapi kata beban tidak terlalu tepat dengan apa yang saya rasakan. Saat berbaring di kasur di lantai, saya ngotot agar Andrea yang tidur di ranjang. Bukan karena ingin bersikap ksatria, tapi karena itulah yang akan saya lakukan seandainya saya normal. Saya merasa bagai terperangkap dalam topan. Dari luar, di mata orang lain, selama beberapa bulan berikutnya, saya akan terlihat lebih pelan dan lebih lamban dari biasanya, lebih lesu. Namun, hal-hal yang saya alami di pikiran saya selalu menderu cepat, tanpa henti, dan sangat menekan. Gejala-gejala saya. Berikut ini beberapa hal yang juga saya rasakan. Rasanya seakan bayangan saya menampilkan orang lain. Sensasi bergelenyar yang sedikit sakit di kedua lengan, tangan, dada, leher, dan belakang kepala. Ketika ketidaksanggupan untuk sekedar membayangkan masa depan tidak akan terjadi setidaknya bagi saya. Ketakutan akan menjadi gila atau dikucilkan, atau ditempatkan di sel dengan dinding berlapis bahan lunak dalam jaket pengekang. Kecemasan tentang penyakit yang berlebihan. Kecemasan akan berpisah. Ketakutan berada di tempat ramai. Terus-terusan merasa ada hal buruk yang akan terjadi. Kelelahan mental, kelelahan fisik, merasa diri tidak berguna. Dada terasa sesak dan kadang nyeri. Merasa seperti jatuh padahal saya sedang berdiri. Anggota tubuh terasa sakit, kadang tidak sanggup berbicara, merasa tersesat, banjir keringat dingin, kesedihan yang tak berkesudahan, imajinasi seksual yang meningkat, perasaan takut mati seringnya diseimbangkan dengan sendirinya oleh pikiran-pikiran tentang seks. Perasaan terpisah atau dipisahkan dari realitas lain. Dorongan untuk menjadi orang lain siapapun itu. Kehilangan nafsu makan, berat saya turun hampir 13 kg dalam 6 bulan. Rasa gemetar di dalam, saya menyebutnya gejolak jiwa. Merasa bagai berada di ambang serangan panik. Seperti bernafas dan menghirup udara yang terlalu tipis. Insomnia. Desakan untuk terus-menerus mencari tanda-tanda peringatan bahwa saya akan mati atau jadi gila. Mencari tanda-tanda peringatan tersebut dan mempercayainya. Keinginan untuk berjalan cepat-cepat. Perasaan-perasaan aneh
bagi dejavu, dan hal-hal yang terasa seperti kenangan tapi belum terjadi. Tepatnya, belum terjadi pada saya. Melihat kegelapan di sudut pandangan, keinginan untuk mematikan bayangan-bayangan menakutkan yang kadang saya lihat ketika memejamkan mata. Keinginan untuk keluar dari diri saya untuk sementara. Seminggu, sehari, 1 jam, atau bahkan sedetik. Ketika saya mengalaminya, perasaan-perasaan itu sangat aneh, sehingga saya mengira saya merupakan satu-satunya orang dalam sejarah yang mengalami semua itu. Pada zaman itu belum ada Wikipedia. Meskipun tentu saja ada jutaan orang yang mengalami hal yang sama pada saat itu. Saya sering tanpa sadar membayangkan pikiran saya sebagai mesin yang sangat besar dan gelap. Semacam mesin yang bisa digambarkan di novel grafis, penuh pipa, pedal, tuas, dan sistem hidrolik, mengeluarkan percikan-percikan api, uap, dan bunyi ribut. Depresi ditambah kecemasan hampir sama dengan alkohol ditambah kokain. Semua pengalaman semakin menderu cepat. Kalau Anda hanya depresi, pikiran Anda akan terbenam dalam rawa dan kehilangan momentum. Tambahkan kecemasan ke dalam campuran tersebut, dan rawa itu masih tetap sama, tapi sekarang ada kolam arus di dalamnya. Monster-monster yang ada di rawa keruh itu terus-menerus bergerak dengan kecepatan tertinggi seperti buaya-buaya yang dimodifikasi. Anda harus terus-terusan siaga. Anda harus terus siaga sampai akhirnya ambruk setiap saat sambil dengan sekuat tenaga berjuang untuk tetap terapung, untuk menghirup udara yang sepertinya dengan mudah dihirup oleh orang lain di pinggir-pinggir rawa. Anda tidak punya waktu sedetik pun, Anda tidak punya 1 detik pun waktu sadar di luar rasa takut itu. Ini tidak melebih-lebihkan. Anda menginginkan 1 detik saja, hanya 1 detik untuk tidak merasa takut, tapi momen itu tidak pernah datang. Penyakit yang Anda derita bukanlah penyakit salah satu bagian tubuh, sesuatu yang bisa Anda singkirkan keluar benak. Kalau punggung Anda nyeri, Anda bisa berkata, "Punggung saya sakit sekali." Lalu ada semacam pemisah antara rasa sakit itu dan diri Anda sendiri. Rasa sakit itu sesuatu yang lain. Kesakitan itu menyerang, mengganggu, dan bahkan menggerogoti diri, tetapi bukan diri kita sendiri. Beda halnya dengan depresi dan gangguan kecemasan, karena rasa sakitnya bukan sesuatu yang Anda pikirkan, melainkan pikiran itu sendiri. Anda bukan punggung Anda, tapi Anda adalah pikiran-pikiran Anda. Kalau punggung Anda sakit, sakitnya akan bertambah parah kalau Anda duduk. Kalau pikiran Anda sakit, sakitnya akan bertambah parah saat Anda berpikir. Lalu Anda merasa tidak ada cara yang mudah dan nyata untuk bangkit lagi. Meskipun perasaan itu sendirilah adalah kebohongan. Demikianlah bagian 1 part 2 dari buku Reasons to Stay Alive oleh Matt Haig. Untuk mendukung penulisnya, jangan lupa untuk membeli buku fisiknya juga ya. Mohon maaf jika masih ada salah pembacaan atau intonasi. Semoga buku ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan.